Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat pada kesempatan kali ini. Untuk pertemuan ketiga atau topik ketiga, masih akan melanjutkan dari topik kedua yang sudah kita pelajari minggu lalu, di mana untuk topik ketiga kita masih akan membahas mengenai pemodelan proses bisnis bagian kedua yang akan fokus ke pemodelan dengan menggunakan kakas bantu dan juga pembentukan data simulasi. Untuk minggu ketiga atau topik ketiga ini, kita akan membahas dua subtopik, yaitu pemodelan menggunakan kakas bantu YAL, Yet Another Workflow Language, dan pembentukan data simulasi. Kita akan masuk ke materi untuk topik ketiga minggu ini. Oke, kita lanjutkan. Untuk pertemuan minggu ini, sesuai dengan intro tadi, kita melanjutkan dari pertemuan minggu lalu, yaitu pemodelan proses bisnis bagian kedua, di mana untuk pertemuan minggu ini kita akan membahas subchapter 5 dan 6, yaitu pemodelan menggunakan YAL atau Yet Another Workflow Language, dan pembentukan data simulasi. Kita langsung mulai. Let's start our class. Kita masuk dulu ke pemodelan menggunakan YAL. YAL seperti mungkin sudah sempat saya singgung ya minggu lalu, kalau YAL ini adalah tools yang bisa digunakan untuk menggambarkan proses bisnis atau SOP untuk kemudian kita lakukan simulasi, analisa performance, dan seterusnya. Jadi lebih advance tools-nya dibanding dengan Microsoft Visio, YUML, dan seterusnya. Jadi di sini untuk pengantarnya dulu, tujuan membuat suatu standar operating procedure dengan aplikasi YAL atau kakas bantu YAL untuk membuat sebuah model proses bisnis simulasi yang bisa digunakan sebagai suatu standar atau acuan ataupun batasan dalam proses bisnis di mana kita bisa menggali histori atau catatan aktivitas, jadi activity log seperti itu, yang telah digunakan sebagai event log atau data log. Jadi sebutan di sini untuk data-data yang terekam atau histori data yang terekam pada sistem itu disebut dengan event log atau data log. Kita analisis dengan menggunakan tool PROM selanjutnya nanti di pertemuan 2 minggu lagi. Kita akan membahas bagaimana menggunakan PROM, kemudian CPN, itu nanti kita bahas ketika kita sudah berada pada topik simulasi, untuk bisa mengkomparasi antara event log ini yang kita generate dengan YAL, dengan model SOP yang sudah direncanakan berdasarkan panduan global atau standar global ISO 9001 tadi. Apakah hasilnya sama dengan model proses yang sebenarnya, atau kalau misalnya tidak sama, artinya ada gejala kecurangan atau fraud di dalam proses bisnis tersebut, yang artinya harus segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi fraud dengan sifat yang merugikan ya, bisa nanti memunculkan kerugian finansial dari segi waktu, biaya, dan seterusnya, atau mungkin bisa menimbulkan korupsi. Nah, di sini manfaat YAL, kenapa kita memilih untuk menggunakan tools YAL ini adalah YAL bisa atau mampu untuk memodelkan standar operating procedure dari suatu perusahaan. Kita bisa mensimulasikan workflow dari SOP tersebut setelah selesai, yang tujuannya untuk melihat realitas suatu proses bisnis yang bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja dari suatu proses bisnis tersebut melalui analisa proses mining dari event log atau data log yang telah dihasilkan dari YAL tersebut. YAL juga berfungsi untuk membuat sebuah log file dari sebuah simulasi proses bisnis. Untuk selanjutnya bisa kita lakukan proses mining atau penggalian proses dengan menggunakan software PROM dan CPN yang juga kita akan pelajari pada pertemuan mendatang. Pada course ini atau pada kuliah ini, YAL yang akan kita gunakan adalah YAL 4.1 dengan operating system Windows 10 dan untuk environment programming menggunakan JDK 1.8. Untuk yang menggunakan MacBook, macOS bisa menyesuaikan. Kemudian kita lihat ya, contoh proses bisnis yang digambarkan dengan YAL. Ini adalah contoh proses bisnis sebuah perusahaan
yang sudah digambarkan dengan tools YAL. Jadi di sini adalah artinya mulai ya, mulainya dari sini ada aktivitasnya adalah kapal sandar di dermaga atau berthing, kemudian ada input EDI, kemudian dokumen lengkap, ada haulage ke river CY, kemudian ada stack non-river, ada stack river, kemudian ada prepare alat bantu, kemudian return alat bantu, ada plug power, ada clearance dock, dan delivery. Ini adalah tanda bahwa aktivitasnya sudah selesai. Jadi dari sini sampai sini ini adalah aktivitas SOP utuh dari sebuah perusahaan tersebut. Apakah ini kan terlihatnya simple ya? Apakah mungkin jika di dalam input ED ini ada aktivitas lain? Mungkin. Apakah ada haulage ke river CY ini atau CY ini ada anak aktivitas lain? Ada. Jadi sangat memungkinkan sifatnya adalah, hierarki atau top down. Jadi dari sini juga bisa terlihat ini adalah aktivitas, 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 kemudian ini adalah tanda pandah atau node yang minggu lalu sudah kita jelaskan. Node itu apa? Melalui diagram jaringan kinerja proyek. Kemudian sebelum kita masuk ke materi berikutnya, silahkan semuanya Anda peserta kuliah ini melakukan instalasi YAL terlebih dahulu. Jadi silakan masuk ke yalfoundation.org, kemudian download sesuai dengan laptopnya masing-masing. Untuk yang Windows bisa menggunakan YAL 4.1 dengan JDK 1.8, yang menggunakan Mac bisa menyesuaikan dengan yang ada pada yalfoundation.org tersebut. Saya berikan waktu sekitar mungkin lebih kurang 1 sampai 2 menit, saya jeda videonya, kemudian nanti silahkan kembali ke video ini untuk kita lanjutkan ke berikutnya. Oke, semoga semuanya sudah selesai ya instalasi YAL, karena mudah sekali, tinggal download dari websitenya, kemudian lakukan step by step seperti kita menginstal aplikasi biasa. Jadi memang ini juga open source ya, YAL ini. Kemudian kita lanjutkan, untuk yang belum selesai, silahkan menunggu hingga YAL-nya selesai, baru kemudian play lagi videonya. Kemudian kita lanjut untuk ke chapter berikutnya adalah pembentukan data simulasi. Jadi, ketika kita sudah selesai meninstal YAL-nya, kita sudah bisa menggambarkan proses bisnis perusahaan, perusahaan Anda masing-masing, atau perusahaan yang akan Anda tuju ketika nanti Anda bekerja. Jadi misalkan kalau peserta di sini masih mahasiswa, kalian bisa membayangkan, adik-adik semua bisa membayangkan perusahaan yang mungkin ingin dituju seperti mungkin Bank Indonesia atau Pertamina, kemudian bisa dicari atau di-googling proses bisnis atau SOP-nya seperti apa. Untuk Anda para akademisi dan praktisi yang sudah memiliki partner atau bekerja di perusahaan, maka bisa menggunakan proses bisnis atau SOP perusahaan tersebut untuk bisa digambarkan dengan menggunakan tools IAL tersebut. Menggambarkannya juga sangat mudah, seperti kita menggambar pada Microsoft Visio, jadi tidak usah khawatir. Kemudian
Selanjutnya kita masuk ke pembentukan data simulasi. Untuk data simulasi ini, kenapa penting untuk kita membentuk data simulasi? Karena dengan adanya data simulasi, kita bisa mencoba nantinya untuk melihat bagaimana model proses yang terbentuk, apakah sama dengan SOP atau tidak, atau kita bisa melihat analisa performance, forecasting, dan model optimasi yang sesuai. Jadi data simulasi ini juga merupakan salah satu yang paling penting setelah kita berhasil membuat atau menggambar SOP perusahaan. Kemudian kita lanjutkan, untuk pembentukan data simulasi dilakukan melalui pendefinisian masing-masing aktivitas proses bisnis perusahaan, di mana masing-masing aktivitasnya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Keunikan adalah setiap aktivitas memiliki nama aktivitas, waktu aktivitas atau timestamp, nama pengguna aktivitas, source-nya, aktornya, kemudian ID aktivitas atau case ID, maupun atribut aktivitas yang berhubungan dengan setiap aktivitas tersebut, seperti divisi atau departemen, kemudian organisator, dan seterusnya. Data simulasi yang dibuat harus dibentuk untuk dapat digunakan selanjutnya. Diambil event log-nya atau catatan historinya untuk kita cek dengan software PROM dan atau CPN, apakah suatu proses bisnis sudah benar dilakukan. Masih ada kesalahan yang terjadikah atau perlu ditingkatkan lagi? Apakah masih ada kemungkinan untuk terjadinya fraud atau kecurangan? Apakah ada anomali dari proses bisnis tersebut? Dan rekomendasi proses bisnis yang efektif untuk diterapkan di masa mendatang. Ini juga berkaitan dengan maturity model perusahaan ya. Jadi dengan adanya data simulasi ini, kita bisa meningkatkan performance untuk bisa nantinya dari misalnya sekarang berada pada tingkat kedua atau tingkat ketiga, nanti dengan adanya proses improvement ini akan bisa menjadi tingkat keempat atau tingkat kelima. Kemudian, untuk hands-on lab berikutnya, silahkan unduh event log atau data log yang sudah tersedia pada MOOC di bagian atas tentang course, silahkan di-download semuanya di sana, event log atau data log-nya yang bentukannya adalah Excel atau file lain yang nama filenya sebentar saya lihatkan dulu, nama filenya adalah, eee, nama filenya event log manajemen proses bisnis, yang ada di paling atas ya, dataset di sid.des.s.id/lshdk. Jadi bisa di-download di sana. Kemudian kita lanjutkan untuk model split dan join pada CNET, ini kenapa diperlukan? Karena tadi seperti kita lihat proses bisnis, ya, ini ada yang bentukannya seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang depan belakang ada bentuknya. Ini juga, ini juga, ini juga, dan ini juga. Nah, apakah itu untuk bisa menggambarkan tentu kita harus paham dulu, itu apa? Maka ini adalah CNET split dan join. Kalau bentukannya seperti ini, maka ini adalah XOR split. Ini seperti ini adalah AND split dan OR split. Ini adalah XOR join, ini adalah AND join, dan ini adalah OR join. Jadi split dan join. Split terpecah, join digabung menjadi satu. Kita lihat kembali ke ini. Ini adalah split, ini adalah join. Ini adalah split, ini adalah join. Jadi bisa dilihat ya split dan join bedanya apa.
Kita kembali, nih, proses bisnis dengan model split dan join, split, join, split, join. Penggunaan data variabel, kita lihat penggunaan data variabel. Penggunaan data variabel adalah hal yang penting untuk dilakukan pada pembentukan proses bisnis dalam YAO dikarenakan data variabel digunakan sebagai input data yang terjadi pada proses bisnis. Apa saja penggunaan data variabel yang bisa digunakan pada YAO? Yang pertama adalah input app, input data string atau teks dari suatu aktivitas di mana nantinya akan tersimpan data penginputan berupa teks string ke dalam event log. Kemudian yang kedua adalah decide app, pemberian keputusan antara 2 atau 3 aktivitas atau lebih, tidak ada aktivitas yang terpilih atau dijalankan secara otomatis. Jika tidak dipilih pada decide app, akan terekam pada event log. Jadi harus dipilih terlebih dahulu. Jadi namanya juga decide app ya, pemberian keputusan. Manakah aktivitas yang dijalankan? Kemudian complete app artinya pengecekan kelengkapan dokumen maupun berkas yang dilampirkan. Jika dokumen lengkap, maka tercatat di event log, akan lanjut ke proses berikutnya. Jika tidak lengkap, maka aktivitas tidak akan dilanjutkan dan tetap akan berputar pada aktivitas tersebut. Sampai dokumen-dokumen yang disyaratkan terpenuhi. Ini adalah tampilan data hasil simulasi pada YAO. Jadi bisa dilihat ya, ini adalah extension filenya adalah .sas, jadi di sini bisa dilihat XML version, extension name, life cycle, time, concept, semantik, organizational, kemudian timestamp, activity, dan seterusnya. Jadi ini adalah data hasil simulasi pada YAO yang kita dapatkan dari proses bisnis ini atau SOP ini. Jadi SOP ini dulu kita buat, kemudian kita jalankan atau kita simulasikan dengan menggunakan data variabel ini, kemudian akan terbentuk menjadi data hasil simulasi ini. Yang nantinya data hasil simulasi ini ketika kita convert menjadi Excel, akan menjadi data yang ada pada Anda semua, yang sudah Anda download tadi. Kemudian ini adalah tampilan file hasil download organization data. Jadi di sini ya bisa terlihat first name, last name, dan seterusnya. Kemudian pembentukan data simulasi harus ada 3 file yang Anda harus dapatkan pada minggu ini untuk kita gunakan pada praktikum atau hands-on lab di minggu berikutnya. Jadi yang harus Anda siapkan untuk minggu ini adalah yang pertama adalah file.yal, file proses model atau yang digambarkan dengan YAL adalah proses bisnis atau SOP perusahaannya. Kemudian yang kedua adalah file.xes atau SES, file hasil generate event log di engine YAL-nya. Jadi tadi seperti ini bentuknya ya. Ini dan ini. Kemudian ini ya, yang ini ya, mohon maaf, yang ini hasil simulasinya. Kemudian yang ketiga adalah file.ybkp, file hasil generate file org data atau org data di engine YAL, itu hasilnya seperti ini. Jadi silahkan dicoba di laptopnya masing-masing atau di PC-nya masing-masing. Pertama gambarkan dulu sebuah SOP atau proses bisnis, kemudian coba generate event log .sas, kemudian lanjutkan dengan generate file org data.ybkp. 3 file ini akan kita gunakan untuk hands-on lab di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan minggu ini. Jadi silakan lebih banyak praktikum atau mencoba ya, bukan praktikum, tapi lebih ke mencoba menggunakan tools YAL pada minggu ini. Dan jangan lupa pembentukan data simulasinya diperhatikan 3 ini harus ada agar kita bisa melanjutkan ke pertemuan untuk minggu depan. Lagi-lagi saya sampaikan, jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di forum diskusi yang sudah tersedia pada minggu ketiga di MOOC Course Manajemen Proses Bisnis, Modal, dan Simulasi.
Atau jika ingin menambah referensi lain, silahkan seperti biasa bisa membaca modul pengayaan atau file textbook yang sudah saya sediakan berkaitan dengan materi minggu ini. Demikian saya akhiri untuk materi minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.